Saudara-saudara yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen, LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang dalam bidang konseling. Kali ini kami akan berbahas tentang media sosial dan kesepian. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, media sosial begitu marak ya akhir-akhir ini. Seakan-akan memberi kita banyak keuntungan, tidak perlu mengeluarkan banyak effort, kita gampang terhubung satu dengan yang lain. Ya betul, Bu Yosi. Sekarang ini orang mudah ya ketemu dengan teman lamanya, ketemu teman SMA, SMP, ya, teman SD, bahkan mungkin teman TK. Iya. Yang sudah tersebar, bahkan ada di negara-negara yang kita tidak terbayang untuk bisa ke sana karena jauh dan biayanya. Kalau bisa ketemu gara-gara media sosial. Dan akhirnya muncul juga, tidak heran satu orang bisa punya banyak akun media sosial. Ya, bukan hanya di misalnya WhatsApp, bukan hanya di Line, bukan hanya di Facebook, tapi juga Instagram dan banyak yang lain. Tetapi memang satu sisi, Bu Yosi, sejalan dengan topik kita saat ini, rupanya memang ada kajian menarik, ada satu studi lapangan yang dilakukan oleh para ahli dan menemukan bahwa ternyata media sosial justru bisa membuat kita semakin merasa kesepian. Kok ironis ya Pak? Maksudnya bagaimana? Atau Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut nih Pak? Ya, dari studi lapangan ini ditemukan bahwa kalau kita menghabiskan lebih dari 2 jam per hari untuk bermedia sosial, lebih dari 2 jam per hari, justru membuat peluang merasa terisolasi atau merasa terpisah dari orang lain 2 kali lebih besar dan kita merasa semakin kesepian. Padahal di media sosial kita punya banyak teman loh Pak, dan itu kan terhubung terus ya Pak. Betul. Jadi kalau lebih 2 jam kita pakai medsos itu dalam satu hari, rasa kesepiannya itu muncul 2 kali lebih besar. Lantas gimana Pak? Silahkan. Jadi memang studi lapangan ini dilakukan 2014 oleh Universitas Pittsburgh di Amerika Serikat. Studi ini menjangkau 1.787 orang yang berusia dalam rentang 19 sampai 30 tahun. Dan orang-orang ini menggunakan diantaranya 11 situs media sosial yang paling populer. Ada Facebook, ada YouTube, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine, dan LinkedIn. Apa Pak yang menjadi penemuan dari studi lapangan ini? Ditemukan bahwa orang yang mengunjungi media sosial lebih dari 58 kali seminggu condong untuk 3 kali lebih mungkin merasa kesepian daripada orang yang menggunakan situs di bawah 9 kali dalam 1 minggu. Jadi dengan kata lain, semakin kita aktif di media sosial, sebetulnya semakin mungkin kita merasa kesepian ya Pak? Ya, dan ini memang cukup mengagetkan ya Bu Yosi. Iya, datanya ini bahwa kalau kita membuka situs media sosial seminggu 9 kali, ya, bahkan di bawah 9 kali ya, 8 kali ke bawah dalam seminggu, itu masih cukup aman. Ya, masih cukup sehat gitu. Kalau sudah lebih dari 58 kali seminggu dalam 7 hari itu, kita klik buka medsos berinteraksi 3 kali lebih mungkin merasa kesepian. Wow, itu angka yang melipat gandaan yang besar, 3 kali lipat. Betul Pak. Jadi memang sebelumnya Bu Yosi sudah ada dugaan para ahli
bahwa media sosial memberi sumbangsi atau memberi kontribusi kenaikan FOMO. FOMO itu istilah singkatan dari bahasa Inggris, fear of missing out. Apa itu ya Pak? Rasa takut terhilang, rasa takut terpisah. Seperti merasa takut terasing, begitu ya Pak? Ya. Sangat ironisnya tadi karena misalnya kayak di Facebook kita mempunyai ratusan Pak, bahkan ribuan teman, follower di Instagram. Tetapi kenapa bisa merasa terasing atau terpisah ya Pak? Jadi ada dua penafsiran Bu Yosi dari studi lapangan ini. Penafsiran yang pertama, kemungkinan bahwa orang-orang yang pada awalnya merasa terisolasi atau terpisah dari pergaulan bersama orang lain, kemudian beralih ke media sosial. Jadi memang orang-orang kesepian, dasarnya sudah kesepian, tidak punya teman, tidak bisa mengembangkan pergaulan dalam dunia nyata, lari ke medsos. Ya, merasa lebih aman mungkin ya Pak. Betul. Jadi kesepiannya memang sebelum pakai medsos. Betul. Tapi penafsiran yang kedua yaitu adalah peningkatan penggunaan medsos menyebabkan perasaan terisolasi atau terpisah dari dunia nyata. Kenapa bisa demikian? Karena semakin lama kita menghabiskan waktu membuka laptop kita, handphone Android kita habiskan waktu semakin banyak di medsos, berarti kan semakin sedikit waktu yang kita pakai untuk berinteraksi sosial, berinteraksi sesama manusia dalam kehidupan nyata, lewat perjumpaan langsung tatap muka dengan orang lain. Betul Pak. Jadi maka yang kedua, ini orang sehat, orang oke dalam pergaulan sosialnya, merasa bahagia. Tapi semakin banyak dia gunakan waktu ke medsos, semakin mengalami kesepian dan ketidakbahagiaan. Mungkin awalnya tertarik ya Pak, karena medsos memang menyediakan informasi yang sangat kaya. Tapi lama-lama seperti kayak menyeret kita begitu ya Pak? Betul. Dari pergaulan yang nyata. Ya, jadi memang dunia medsos ini Bu Yosi itu dunia yang sepertinya nyata, tapi sayangnya bisa menjebak dan menipu. Betul, namanya dunia maya itu tadi ya Pak? Ya. Jadi memang untuk kemungkinan yang pertama kan sudah kita pahami ya, penafsiran tadi, orang kesepian memang di dunia nyata, lalu medsos. Nah, kenapa bisa muncul kemungkinan penafsiran yang kedua, bahwa orang yang menggunakan medsos kok tambah kesepian? Karena bisa dijelaskan diantaranya dari pemahaman terhadap 5 bahasa kasih sayang. Seperti apa Pak? Jadi kan ada seorang ahli yang bernama Gary Chapman. Dia mempopulerkan istilah 5 bahasa kasih sayang. Yaitu pertama, bahwa setiap orang membutuhkan bahasa kasih sayang berupa 1, sentuhan fisik yang sehat, dipeluk, dikecup, dibelai, dirangkul. Yang kedua, orang butuh bahasa kasih sayang berupa kebersamaan yang dirasakan. Quality time. Tapi quality time bukan berarti waktu sedikit ya, tapi artinya kebersamaan yang melimpah secara juga jumlah waktu dan kualitasnya. Itu bentuk kasih sayang. Yang ketiga, kata-kata peneguhan, pujian, pengakuan. Yang keempat, pelayanan, artinya dilayani sesuai apa yang dibutuhkan. Dia merasa, oh aku dikasih. Yang kelima, hadiah, artinya pemberian kecil, tidak selalu harus besar dan mahal, tapi itu menyenangkan hati kita. Dan inilah bahasa kasih sayang. Dan di antara 5 ini Bu Yosi, ada yang tadi sentuhan fisik dan kebersamaan. Dan ini baru dialami kalau berjumpa langsung, tidak bisa langsung, tidak bisa di dunia maya ya Pak. Betul. Nah, dari inilah jelas kebutuhan bahasa kasih sayang itu tidak lengkap. Kalau kita habiskan waktu kita lewat medsos saja, ya betul Pak. Mungkin juga karena kita ini makhluk indrawi gitu ya Pak ya, butuh secara langsung melihat, mendengar, meraba, mengecap. Apakah seperti itu Pak? Betul. Saya setuju dengan analisanya Bu Yosi ya, bahwa sisi yang lain selain dari 5 bahasa kasih sayang, kita bisa menjelaskan kemungkinan ini dari 5 panca indera yang tadi disebutkan Bu Yosi, yang melihat, mendengar, meraba, mengecap, membaui. Kita makhluk indrawi. Betul. Dan keberadaan kita sebagai manusia
akan semakin penuh jika fungsi-fungsi panca indera kita dioptimalkan. Betul, Pak. Dan lewat medsos kan tidak bisa tadi itu meraba. Betul, dan membaui. Membaui. Betul. Tidak bisa terwajari. Kecuali mungkin kalau medsos sudah bisa nanti muncul bau-bau dari. Iya, Pak, lebih mengerikan itu, Pak. Sepertinya panik nanti, Pak. Iya, betul, Pak. Medsos kita hanya dipuaskan oleh indera mata dan telinga ya, Pak, pendengaran. Ya, betul. Lalu mungkin ada studi-studi yang lain, Pak, yang boleh mendukung penemuan ini, Pak. Pemahaman ini, Bu Yosi, kalau kita kaitkan, ada studi yang sudah lama dilakukan di masa lalu, yaitu membandingkan dua kelompok bayi. Seperti apa itu, Pak? Satu kelompok bayi itu hanya disusui dengan dot dan diganti popok. Ya. Satu kelompok bayi yang lain disusui dengan dot, digantikan popok, dan digendong, ditimang-timang dengan suara kedua. Lalu hasilnya seperti apa, Pak? Kelompok yang pertama, Bu Yosi, ternyata kelompok bayi ini lebih mudah sakit dan sekian bayi meninggal. Wah, kasihan sekali ya. Sementara kelompok bayi yang kedua, sehat, bertumbuh kembang dengan baik. Ini menunjukkan manusia butuh sentuhan, butuh kasih sayang yang ekspresif, baik lewat sentuhan fisik maupun juga lewat kata-kata tadi ya, Pak. Suara keibuan tadi ya, Pak. Betul. Ya, sangat menarik ya, Pak. Ternyata kita ini tidak hanya butuh makanan, tetapi lebih dari itu kita lebih butuh kasih sayang, pelukan tadi untuk bayi ya. Dan itu juga makanan. Oh, begitu ya, Pak? Yaitu makanan jiwani. Oh, betul, saya sampai lupa. Betul ya. Tidak hanya makanan fisik ya, Pak, tapi makanan jiwa. Kadang juga ini para orang tua ini tanpa sadar korban iklan. Betul. Oh, ini susu ini, susu tombol ini, ADHA betul ini, gizinya multi-gizi ini. Tapi sebenarnya lupa. Karena kita, bayi-bayi kita butuh gizi jiwani. Tepat, Pak. Dan itu medsos, kalau bagi orang dewasa juga butuh gizi jiwani. Dan medsos sayangnya tidak cukup. 4 sehat 5 sempurnanya. Berarti tidak bergizi ya, Pak ya? Ya, kurang bergizi. Kurang bergizi sebenarnya. Ya, oke, Pak. Wah, menarik sekali, Pak. Lalu apa, Pak, praktisnya? Oke, jadi praktisnya yaitu bahwa yang pertama, mari kita lakukan diet media sosial. Bahkan sesekali lakukan puasa media sosial. Wah, sangat menarik ini, Pak, kalau diet sama puasa ini, Pak. Gimana, Pak? Coba Bapak bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Jadi diet media sosial artinya dalam satu hari kita melakukan upaya pembatasan secara intensional, pembatasan secara sadar dan bersengaja. Oh. Jadi seperti tadi ya, dari penelitian lapangan dari Universitas Pittsburgh itu tadi, bahwa kalau lebih dari 2 jam sehari, maka peluang rasa terisolasi dan kesepian 2 kali lebih besar. Nah, berarti mari, ini angka ini bisa kita jadikan semacam rambu-rambu, maksimal 2 jam sehari sedapatnya. Atau kalau memang pekerjaan kita membutuhkan medsos, ya silakan. Tapi begitu kita pulang rumah, shutdown, matikan, taruh di laci. Berinteraksilah dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ini salah satu bentuk diet. Dan dalam bentuk puasa, artinya memang sengaja, misalnya waktu weekend, sudah tidak butuh pekerjaan gitu ya. Ya, tidak ada pekerjaan, matikan, taruh lagi, nikmati alam, jalan-jalan, makan, santai dengan keluarga ya, Pak. Tepat, waktu bersama, jangan bersama di meja makan. Saya sering itu, Pak, lihat di restoran, Pak. 4 orang, papa, mama, anak-anak ini semua sibuk medsosan ya. Nah, itu ironi kan? Ironis, ya. Medsos membuat jauh di mata, dekat di hati. Tapi sisi lain medsos membuat yang dekat di mata, dekat di mata, jauh di hati. Nah, ini ya. Itu dihindari lewat diet media sosial dan puasa media sosial. Dan itu akan menunjukkan bahwa kita bisa hidup tanpa medsos. Manusia masih bisa hidup tanpa pun teknologi. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk cinta. Wah, luar biasa. Bukan makhluk teknologi. Betul. Karena waktu Tuhan menciptakan kita belum ada teknologi ya, Pak. Iya.
dan kita tetap eksis tanpa teknologi. Amin. Luar biasa, Pak. Lalu apa lagi, Pak, secara praktis yang perlu kita do or don'ts-nya? Yang kedua, mari secara sengaja hidupkan relasi sehat dengan sesama kita secara live, secara hidup, lewat bertemu langsung, bertegur sapa, muka dengan muka, secara ekspresif. Karena tidak cukup ya Pak, hanya tadi di medsos ngobrol panjang lebar, tetapi tidak bertemu muka ya Pak. Ya, seperti tadi di bagian poin pertama yang saya sebutkan, mari interaksi yang hidup di tengah keluarga. Jadi anak-anak kita, mari jangan biarkan main dengan PlayStation-nya, dengan game-game elektroniknya. Main yang sehat itu adalah main dengan sesama manusia. Interaksi ya Pak. Interaksi sosial. Kalau pakai yang lain game misalnya, board game ya, papan-papan main, monopoli, ular tangga, dan sekarang semakin banyak aneka macam. Ya, selain bentuk-bentuk yang kita sudah kenal tadi, main dengan petak umpet, main bulat-bulatan, ya. Selain dengan keluarga, mari di ruang-ruang publik kita datang misalnya ke taman kota, ya, kenalan dengan orang-orang baru di sana ya Pak, benar-benar menjalin teman yang nyata. Ya. Dengan warga kampung, warga perumahan di mana kita tinggal, mari jangan ada rapat, malas acara ini. Ya Pak. Bangun tali silaturahim, itu perlu. Baik kita pun orang Kristiani pun hadirlah dalam acara-acara bukber, buka puasa, hadir waktu acara syawalan. Betul. Jadi relasi hidup ini juga lintas agama, lintas iman. Dibangun ya Pak, mulai ya. Ya, sengaja direncanakan, lalu berbagi kisah, dukungan lewat sharing dengan teman-teman kita. Mungkin kita punya KTB, kelompok kubu bersama. Karena sekarang semakin mungkin kita hadir ibadah minggu, tapi anonim. Betul Pak. Kesepian. Iya, gak kenal karena terlalu banyak sudah jemaat di dalam gereja ratusan, bahkan ribuan ya Pak. Banyak komisi pun tidak menjamin. Betul. Komisi anak, remaja, pemuda, wanita tidak. Nah, dialami lewat Kopusel. Komunitas sel. Setuju sekali. KTB. Betul Pak. Nah, yang paling menarik perhatian saya bagaimana dengan anak-anak ya Pak. Kalau kita khususnya kaum dewasa mungkin lebih mempunyai pagar-pagar. Tetapi bagaimana dengan mendidik anak yang zaman sekarang sudah benar-benar teknologinya sudah semakin merasuk mempengaruhi mereka Pak. Ya, di era digital ini mari kita berani tetap juga semangat bersama melakukan diet dan puasa media sosial, termasuk bahkan diet dan puasa teknologi bagi anak-anak kita. Karena memang cukup ironis Bu Yosi, kadang orang tua tidak memahami bahwa sesungguhnya media elektronik itu berpotensi menjadi heroin, menjadi putal narkoba bagi sang anak. Dan kalau kita cek ya, googling lewat YouTube, itu muncul sudah informasi-informasi. Kalau kita klik aja kata kecanduan digital, kata heroin digital, itu sudah muncul. Hasil-hasil penelitian, informasi-informasi yang jelas bahwa anak mengalami kecanduan digital ketika sejak kecil sampai 12 tahun pertama sudah kita expose dengan televisi, game elektronik, apalagi dengan gadget atau gawai dengan segala pernak-perniknya. Tepat. Karena otak masa bayi, masa dalam kandungan, masa 10 tahun pertama itu masa pembentukan. Apa yang dibiasakan itu bukan sekedar kebiasaan, tapi akan menjadi seperti kebutuhan dan seperti takdir. Karena terbiasa nonton televisi tiap hari berjam-jam, main handphone, main game elektronik, bukan sudah terbiasa, tapi menjadi lifestyle gaya hidup. Jadi pola otak kalau nggak pakai gadget, nggak lihat televisi, nggak main game elektronik, ada yang sakit. Nah itu gejala kecanduan. Dan itu mulai dari sejak anak. Dan sayangnya orang tua tidak mengerti hal seperti ini Pak. Memberi, maunya baik, memanjakan, mengasihi, tapi maaf itu seperti ibaratnya memberikan pistol berpeluru asli kepada anak kita. Iya, main tembak-tembakan pakai pistol asli ini ya. Kan sangat berbahaya ya Pak. Nah ini dia. Betul. Saya sering juga melihat, bahkan ini juga evaluasi buat diri saya gitu ya.
bagaimana kadang anak-anak kita yang memberikan sebetulnya, karena kan fasilitas itu dari orang tua ya Pak. Tepat. Nah, sebagai gantinya, kembali ke permainan tradisional, dolanan anak-anak, petak umpet, monopoli, gobak sodol, ada orang yang punya benteng-bentengan, dan itu kenapa? Menciptakan sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, berkomunikasi, problem solving, pemecahan masalah. Kadang-kadang promosi ini loh Pak Sindu, game elektronik ini bisa mencerdaskan kreativitas, problem solving, mind mapping. Ya, tanpa itu pun dengan dolanan anak-anak yang kita alami waktu kita kecil, yang kita anggap kuno, itu justru kaya juga dengan nilai-nilai itu dan maaf tanpa efek samping. Betul Pak. Jadi dengan sendirinya kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial justru tumbuh ya Pak. Tepat. Dan bahkan tidak ada gangguan emosi dan kepribadian sebagai resiko dari medsos yang terlalu berlebihan tadi ya Pak. Ya benar. Dan inilah yang orang tua di era postmodern ini abai. Peduli sekali dengan gizi secara makanan, peduli dengan sekolah pendidikan Pak. Ya, sekolah internasional. Nasional plus, rela membayar mahal, ya Pak. Tapi abai dari sisi parentingnya di era digital, di sisi pengasuhan, bagaimana berani memberi batasan. Silakan orang lain melakukan, tapi aku harus tegas terhadap anakku. Artinya begini, kita tetap memperingatkan ya orang tua yang lain, tapi kan kadang kita kan tidak bisa memaksa ya Pak. Tidak bisa memaksa. Tapi mari untuk anak kita berani membuat perlindungan. Baik, apa ada tambahan lain atau kesimpulan yang ingin Pak Sindu sampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini Pak? Ya, dunia medsos ini semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah zoon politikon. Wah, apa itu ya Pak? Jadi zoon politikon ini merupakan istilah yang dilontarkan oleh filsuf di abad sebelum Masehi bernama Aristoteles. Ya. Aristoteles mengungkapkan manusia itu adalah zoon politikon, artinya makhluk yang bermasyarakat, makhluk sosial. Ya, makhluk yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya ya Pak. Betul. Bahkan ada istilah yang kemudian juga dikembangkan filsuf di abad modern, yaitu Adam Smith mengatakan manusia adalah Homo homini socius. Sosial tadi ya Pak ya? Ya. Jadi Homo homini socius artinya manusia menjadi sahabat bagi sesamanya. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ya. Itu sesuai dengan kata firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Jadi Tuhan pencipta manusia mengatakan tidak baik manusia hidup seorang diri. Jadi manusia membutuhkan ruang interaksi yang bersifat langsung dan tidak terbatasi oleh medsos. Ya, betul Pak. Jadi saya jadi teringat Bu Yosi dengan satu rekan di kota lain. Dia sengaja dalam satu hari hanya 3 kali dia online untuk pekerjaan, untuk memeriksa informasi atau komunikasi dengan remaja bimbingannya. Sehari hanya 3 kali jam-jam tertentu. Dan itu cara diet yang baik. Ya, itu bagian dari diet tadi ya Pak, pembatasan secara sengaja. Ya, dan itu perlu kita kembangkan. Wah, betul Pak. Bisa saya tiru nanti Pak setelah ini Pak. Dan memang dalam sebuah buku yang membahas tentang mendidik anak di era digital mengungkapkan bahwa angka gangguan jiwa pada anak dan remaja di Korea Selatan itu meningkat pesat sejak negara ini semakin melakukan digitalisasi di kota demi kota, desa demi desa. Kita tahu kan merek-merek tertentu yang mendunia, yang masuk ke Indonesia, baik dunia laptop, komputer, dunia handphone dari Korea. Dari Korea Selatan. Tetapi ironinya negara ini semakin tinggi angka gangguan jiwanya. Berarti benar-benar imbasnya negatif ya? Ya, dan memang seorang psikiater yang khusus bidang anak dan remaja punya klinik mengekspos bahwa ini dia melihat sumbangsi dari kemajuan dunia digital. Sehingga akhirnya memang Indonesia sekalipun tidak semaju Korea Selatan, tapi mari kita lebih maju dalam berpikir tentang ekses tanpa negatif. Berani melakukan pembatasan untuk diri kita orang dewasa, apalagi bagi anak-anak, sehingga terhindar
dari ancaman kesepian, betul. ancaman ketangguhan, tadi gangguan emosi dan kepribadian tadi ya Pak. Jadi anak-anak kita yang sekarang dalam masa tumbuh kembang. Ya Pak, terima kasih banget. Wah, sangat menarik. Yang terakhir Pak, apakah Bapak bisa menyampaikan ayat Alkitab yang pastinya menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya bacakan dari Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan ini bukan hanya mendorong kita untuk beribadah minggu dengan setia, hadir dalam ritus-ritus upacara keagamaan, tapi sebenarnya firman Tuhan ini mendorong kita mari menghidupkan interaksi horizontal kita ya Pak. Tepat. Dalam kita berelasi baik dengan sesama manusia, terlebih dengan saudara-saudara seiman secara hidup. Jadi itu dialami dengan perjumpaan, persahabatan, keterbukaan, saling menolong, saling memuji, saling merangkul. Mari bagi dengan teman-teman yang sejenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita ekspresif, berani merangkul dari samping, merangkul berhadapan. Tentu bukan merangkul erotik, merangkul secara sehat karena kita juga makhluk cinta yang butuhkan sentuhan fisik. Nah itulah bagian yang merayakan kemanusiaan kita, menghidupkan kemuliaan kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial dan melindungi kita dari kesepian dan sekian banyak ancaman gangguan jiwa. Amin. Terima kasih banyak Pak Sindu untuk perbincangan kita yang sangat menarik hari ini. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang media sosial dan kesepian. Untuk Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara